Hidup santuy ala stoikisme. Emangnya bisa ya stoikisme bikin hidup kita jadi santuy? Kalau menurut gue, harusnya bisa. Dikarenakan stoikisme merupakan ajaran filsafat yang tidak berbenturan dengan agama manapun. Jadi, otomatis semua orang bisa menerapkan ajaran filsafat ini, yaitu stoikisme. Apakah stoikisme bisa membuat hidup kita jadi santuy? Apakah stoikisme bisa bermanfaat untuk hidup kita? Terus, apakah stoikisme bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nanti kita akan bahas. Jadi udah kalau gitu, langsung aja kita bahas manfaat stoikisme yang bisa membuat hidup kita jadi santuy. Di series atau segmen pertama dari Paradigma Kehidupan Manusia, episode 1. Sebelum kita bahas manfaatnya, gue mau bahas secara singkat awal mula dari stoikisme, agar kalian lebih paham. Jadi, stoikisme bermula pada abad ketiga sebelum Masehi dan merupakan sebuah filsafat aliran Yunani kuno yang didirikan oleh seorang filsuf Yunani, yaitu Zeno. Dan aliran filsafat dari Zeno ini dikembangkan oleh beberapa tokoh-tokoh filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Jadi, untuk ajaran stoik ini, itu ada banyak variasinya. Dikarenakan beberapa tokoh-tokoh filsuf stoik mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tentang stoikisme. Nah, tadi kita udah bahas awal mula dari stoikisme. Dan sekarang, kita akan bahas manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari ajaran stoik ini. Ya, salah satunya tadi, yang udah gue bilang di awal video, yaitu bisa ngebuat hidup kita menjadi santuy. Ah, masa sih? Jangan-jangan ini cuma tipu-tipu aja kali. Tenang guys, lagi pula untuk video-video tentang stoik, udah banyak konten kreator yang bahas. Contohnya kayak Bang Ferry Irwandi ataupun channel 1%. Dan bahkan udah banyak konten kreator lainnya yang udah buat konten tentang stoik ini. Dan gue sendiri pun udah nerapin ajaran stoikisme ini dalam kehidupan gue sehari-hari. Bahkan stoik ini bener-bener bisa ngebantu hidup gue banget. Jujur aja, dulu gue orangnya emosian banget. Dan bahkan gue hobi banget untuk selalu menyalahkan keadaan. Ya pokoknya kacau lah gue yang dulu. Tapi semenjak gue tahu yang namanya stoikisme, itu bener-bener ngerubah hidup gue banget. Karena setiap ada hal yang bikin gue emosi ataupun masalah, gue jadi bisa ngatasin permasalahan yang ada. Karena ajaran stoik ini mengajarkan bahwa faktor internal adalah faktor yang hanya bisa kita kontrol. Sedangkan faktor-faktor lainnya, seperti faktor eksternal, itu tidak bisa kita kontrol sama sekali. Maksudnya faktor internal sama faktor eksternal apa tuh? Nah, maksud faktor internal di sini yaitu diri kita sendiri. Sedangkan faktor eksternal seperti orang lain ataupun lingkungan kita. Jadi, jika kalian menaruh faktor kebahagiaan kalian di dalam faktor eksternal, ya maka hidup kalian pasti tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Ya jelas aja, kalian baru bisa bahagia kalau mendapatkan pujian ataupun validasi dari orang lain. Dan bahkan, bisa aja kalian untuk mendapatkan validasi tersebut, melakukan cara-cara yang gak masuk akal. Seperti membeli barang-barang yang gak kalian butuh, untuk biar terlihat keren di mata orang lain. Sehingga, hidup kalian diatur oleh faktor eksternal. Yang dimana, jika ada orang lain yang bilang, diri kalian gak keren, otomatis kalian akan merasakan sedih. Dan berusaha untuk membuat orang itu bilang diri kalian keren. Ya, itu hal yang mustahil bagi gue. Karena, mana ada orang yang mau ngeliat diri kalian lebih keren dibandingkan diri mereka. Dan bahkan, mana ada orang di dunia ini yang mau ngeliat diri kalian lebih sukses. Bukannya malah ngedukung, tapi malah ngejatuhin kita. Jadi, bagaimanapun caranya, kalau kalian tetap menaruh faktor kebahagiaan kalian di faktor eksternal, ya otomatis hidup kalian gak akan pernah bahagia. Makanya, mulai dari sekarang, kalian harus menanamkan mindset bahwa faktor internal yang bisa kalian kontrol adalah diri kalian sendiri. Kalau kalian mau diri kalian sukses, ya berusaha untuk fokus dengan tujuan kalian. Dan jangan pedulin orang lain. Karena gak ada orang yang mau ngeliat diri kalian lebih sukses selain diri kalian sendiri. Jadi stop untuk dengerin kata orang lain. Dan apalagi kalau itu bisa ngebuat diri kita down. Lagi pula, tanggapan ataupun hinaan dari orang lain, itu nggak bisa kita kontrol sama sekali. Dikarenakan itu berada di faktor eksternal. Jadi, daripada kalian fokus di faktor yang tidak bisa kalian kontrol, yaitu faktor eksternal, mendingan kalian fokus untuk kembangin diri kalian, untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Lalu, ajaran stoik selanjutnya, yaitu selalu pikirkan hal terburuk. Ini maksudnya bukan buat kita jadi pesimis ya, tapi mempersiapkan diri kita dari hal-hal terburuk, kalau misalkan kejadian. Dan juga bisa membantu kita untuk berpikir rasional. Jadi misalnya gini, kalian lagi mau ngelamar kerjaan di perusahaan A, yang dimana sebelumnya kalian udah ngebayangin hal terburuk yang terjadi. Ya, seandainya lamaran kalian ditolak, setidaknya kalian akan lebih siap untuk menerima realita yang ada. Dan kalian gak akan terpuruk lama. Karena realita yang terjadi sesuai dengan ekspektasi yang kalian pikirkan. Jadi seandainya kalau kalian diterima, ya pastinya bakal senang banget. Dan bahkan lebih bahagia. Dikarenakan itu udah melebihi ekspektasi yang kalian pikirkan. Hal ini bisa diterapkan di berbagai bidang. Dan bahkan bisa diterapkan oleh semua orang. Mau itu orang kantoran, anak sekolahan, anak kuliahan, ataupun lainnya. Jadi itu ada ajaran stoikisme yang bisa ngebuat hidup kalian jadi santuy.
Walaupun masih banyak ajaran stoikisme yang bisa kalian pelajari lebih lanjut. Tapi di sini gue cuma mau ngasih tahu ajaran stoikisme yang bisa membantu kalian untuk hidup jadi lebih santuy. Dengan kalian mempelajari lebih dalam tentang ajaran stoik tadi, percaya sama gue, itu akan ngebuat hidup kalian menjadi lebih santuy dan bisa ngebuat kalian untuk lebih menerima keadaan apapun. Bahkan ajaran stoikisme ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan pastinya bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi menurut kalian gimana? Apakah stoikisme bisa bikin hidup kita jadi santuy? Coba komen di bawah. Terima kasih semua yang udah nonton. Salam paradigma kehidupan. See ya!